Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran Matematika Peminatan. Untuk Matematika Peminatan kali ini kita akan belajar mengenai operasi pada vektor. Operasi pada vektor itu sama seperti operasi pada aljabar pada umumnya, yaitu ada penjumlahan, terus nanti ada pengurangan, dan ada perkalian. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu penjumlahan vektor. Diberikan dua vektor A dan vektor B, ketiga vektor, dan ada ketiga vektor, yaitu vektor C atau vektor ketiga. Nah, vektor C ini diperoleh dengan cara menjumlahkan vektor A dan vektor B. Jadi, vektor C ini sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Vektor C ini dapat ditentukan dengan cara berikut. Nah, dalam penjumlahan vektor ini ada dua cara. Yang pertama cara geometris, yang kedua cara aljabar atau analitik. Nah, kita mulai dengan cara geometris. Diketahui vektor U dan vektor V. Nah, vektor U itu ini, vektor V yang arah ke sana. Nah, dalam cara geometris itu ada dua cara juga atau dua aturan. Yang pertama aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Nah, kita mulai yang aturan segitiga. Nah, kita tahu bahwa vektor U itu yang mendatar seperti ini, vektor U dengan arahnya ke sana, ini pangkalnya, ini adalah vektor U. Terus cara segitiga itu sama, tinggal kita pindahkan vektor V-nya. Vektor V-nya itu mengikuti dari apa? Digabungkan ke ujung vektor U-nya. Vektor U-nya mana? Ujung vektor U itu di sini ya, maka nah ini vektor V-nya. Terus bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini kita tulis dulu vektor V. Vektor V. Nah, terus bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini. Dibuat garis dari titik pangkal vektor U ke titik ujung vektor V. Nah, ini namanya vektor U ditambah dengan ini vektor U ditambah dengan vektor V. Inilah aturan segitiga seperti ini. Lalu bagaimana dengan aturan jajar genjang? Nah, aturan jajar genjang itu hampir sama dengan aturan segitiga. Yang pertama, kita gambar dulu vektornya. Vektor U. Nah, vektor U-nya bagaimana? Vektor U-nya mendatar. Seperti ini. Vektor U-nya mendatar. Ini adalah vektor U. Seperti ini. Terus vektor V. Nah, vektor V ini kalau dalam aturan segitiga, nah itu vektor V dimulai dari pangkal vektor U. Nah, kalau tadi di segitiga ini meneruskan dari ujung vektor U dengan pangkal vektor V. Nah, kalau di sini pangkal dengan pangkal. Lalu, kemudian apa langkahnya? Langkah selanjutnya adalah membuat garis bantu. Membuat garis bantu apa? Membuat garis bantu yang sejajar dengan vektor V dan vektor U. Kita tulis dulu tadi apa? Vektor U. Ini adalah vektor V. Kita tulis dulu vektor V. Nah, terus kita buat garis bantu. Garis bantunya bagaimana? Nah, yang sejajar dengan vektor V. Ya. Kemudian garis bantu yang kedua adalah sejajar dengan vektor V-nya. Jadi tadi yang pertama adalah
sejajar dengan vektor U. Ini adalah sejajar dengan vektor U. Terus garis bantu yang kedua adalah sejajar dengan vektor V. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nah, jadi vektor penjumlahan vektor dengan aturan segitiga kita tarik dari sini, dari pangkal vektor U dan vektor V ke garis bantunya tadi, ke ujung garis bantunya, ke sini. Nah, ke sini. Nah, ini namanya apa? Vektor U ditambah dengan vektor V. Seperti itu. Jadi, aturan segitiga tadi melanjutkan dari ujung vektor U ke vektor V. Nah, kalau dengan aturan segitiga itu pangkalnya digabungkan. Seperti itu, cara geometris. Kemudian kita lanjutkan dengan cara kedua, yaitu cara aljabar. Nah, cara aljabar ini adalah cara yang kita pelajari nanti, yang akan kita gunakan. Nah, untuk yang pertama itu adalah apa? Untuk yang di vektor 2. Pertama, untuk vektor U dan V pada dimensi 2 atau R2. Jika vektor U itu A, B, dan vektor V adalah C, D, maka penjumlahan vektor U ditambah dengan vektor V sama dengan apa? Nah, kita tulis dulu. Vektor U tadi apa? Vektor U adalah A, B, dijumlahkan dengan vektor V. Vektor V adalah apa? Vektor V adalah apa? C, D. Jadi, bagaimana? Nah, tinggal kita jumlahkan. Maka nanti A ditambah dengan C, terus apa? B ditambah dengan D. Seperti ini. Untuk cara aljabar. Jadi, tinggal jumlahkan A dengan C, B dengan D. Jadi dengan apanya? Kemarin kalau ini adalah X, ini adalah Y-nya. Maka X dengan X, Y dengan Y-nya. Seperti itu. Terus yang kedua apa? Yang kedua untuk vektor U dan V pada dimensi 3. Harusnya ada dimensi 3. Kita coret dulu. Nah, ini harusnya 3, dimensi 3. Oke. Nah, jika vektor U itu A, B, C dan vektor V itu adalah D, E, F, maka penjumlahan vektor U ditambah dengan vektor V sama dengan apa? Sama dengan, nah kita tulis dulu vektor U-nya. Vektor U-nya adalah apa? A, B, C dijumlahkan dengan D, E, F. Maka diperoleh apa? A ditambah dengan D, terus B ditambah dengan E, C ditambah dengan F. Seperti ini untuk cara aljabar atau cara analitik, baik di dimensi 2 maupun dimensi 3. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Terus sifat-sifat pada penjumlahan vektor itu apa aja? Nah, sifat-sifat penjumlahan pada vektor itu ada 4. Yang pertama itu apa? Yang pertama bersifat komutatif atau dibolak-balik sama. Jadi ketika vektor U ditambah dengan vektor V itu sama saja mengatakan vektor V ditambah dengan vektor U. Terus sifat yang kedua apa? Sifat kedua adalah bersifat asosiatif. Nah, jadi ketika ada vektor U ditambah dengan vektor V ditambah dengan vektor W itu sama saja mengatakan vektor V ditambah vektor U ditambah vektor W. Ini harusnya vektor W. Kita tambah dulu garisnya. Kurang, ini harusnya adalah vektor W. Ini vektor W ya. Vektor W. Seperti itu. Terus apa? Sifat ketiganya apa? Sifat ketiganya adalah terdapat vektor 0, berarti notasikan 0 seperti ini, sehingga U ditambah dengan vektor 0 itu sama dengan U.
untuk setiap vektor U di sini. Kemudian sifat keempat, untuk setiap vektor U terdapat vektor V, sehingga vektor U ditambah dengan vektor V ini menghasilkan vektor 0 atau yang vektor posisinya 0,0 atau 0 semua vektor posisinya. Vektor V merupakan lawan dari vektor U dan vektor V ini ditulis dengan min U. Seperti itu, bisa dipahami? Kita lanjutkan lagi ke berikutnya, yaitu ke contoh soal. Nah, contoh soal. Di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, diketahui vektor V sama dengan 5 min 2 dan vektor Q sama dengan 3, 4. Jika vektor R ini adalah penjumlahan dari vektor P ditambah vektor Q, maka tentukanlah vektor R. Terus contoh yang kedua, diketahui vektor P itu 2, min 5, 3 dan vektor Q ini adalah 2, 3, 4. Jika vektor R ini adalah hasil penjumlahan dari vektor Q ditambah dengan vektor P, maka tentukanlah vektor R tersebut. Nah, kita coba kerjakan. Jadi, jawab nomor 1. Nomor 1 bagaimana? Diketahui apa yang diketahui? Vektor P. Vektor P sama dengan berapa? 5 min 2. Terus vektor Q. Vektor Q berapa? Vektor Q sama dengan 3, 4. Terus vektor R sama dengan apa? 5 min 2 ditambahkan dengan 3, 4. Seperti ini. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5 ditambah dengan 3 min 2 ditambah dengan 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 8, 2. Seperti ini. Ini cara penghitungannya. Terus untuk nomor 2 bagaimana? Nomor 2 sama. Vektor P-nya berapa? Vektor P-nya? Vektor P-nya diketahui berapa? Vektor P diketahui 2 min 5, 3. Terus vektor Q-nya berapa vektor Q? Vektor Q berapa? Vektor Q diketahui 2, 3, 4. Maka tentukanlah vektor R. Vektor R yaitu adalah penjumlahan dari vektor vektor P ditambah dengan vektor Q. Atau dibalik boleh sama. Min 2, terus 3. Ini 2 min 5, 3 ditambah dengan 2, 3, 4. Maka hasilnya berapa hasilnya? Maka hasilnya adalah 2 ditambah dengan 2 terus min 5 ditambah dengan 3 terus berapa? Terus 3. Kita ulang dari awal. Kita tulis di sini saja. Sama dengan 2 min 5 ditambah 2. Ini ditambah dengan 3. Ini terus ditambah 3 ditambah dengan 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 4 min 2, 7. Ini adalah vektor R. Bisa dipahami untuk penjumlahan vektor? Nah, jadi untuk penjumlahan vektor nanti kalian gunakan sajalah cara aljabar atau cara analitik. Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu pengurangan.
Nah, ketika diketahui ini adalah vektor U, nah ini adalah vektor U, terus ini adalah vektor V. Nah, kita belajar bahwa vektor adalah apa? Adalah suatu besaran yang mempunyai jarak dan arah. Nah, ketika arahnya seperti ini, maka ini menjadi kebalikan dari vektor V atau min V. Nah, pada pengurangan ini, pengurangan vektor diketahui vektor U. Nah, kita tulis dulu vektornya. Di sini belum ada simbolnya. Vektor U, vektor V, terus ini adalah vektor min V, vektor V. Jadi bagaimana? Diketahui vektor U ditambah vektor V. Nah, vektor min V merupakan lawan dari vektor V, yaitu vektor yang panjangnya sama dengan V. Jadi, diketahui vektor U, terus vektor V. Nah, terus diketahui juga vektor min V yang panjangnya sama dengan vektor V atau lawan dari vektor V, yaitu min vektor V. Pada pengurangan juga ada dua cara, yaitu cara geometris dan juga nanti cara analitik atau aljabar. Geometris juga terbagi menjadi dua, yaitu dengan aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Nah, kita mulai dulu dari aturan segitiganya. Nah, kita tahu bahwa apa? Nah, di sini vektor U. Nah, vektor U-nya bagaimana vektor U-nya? Vektor U-nya begini. Vektor U. Ini vektor U. Terus ini vektor. Perbedaan dari penjumlahan apa aturan segitiganya? Kalau dalam vektor atau dalam pengurangan vektor dengan aturan segitiga, maka pangkal ketemu pangkal. Sekarang pangkal ketemu pangkal. Kalau tadi di penjumlahan itu apa? Pangkal, ujung ketemu pangkal. Kalau dalam pengurangan aturan segitiganya pangkal ketemu pangkal. Terus bagaimana penjumlahannya? Nah, sama. Penjumlahannya ditarik garis dari ujung vektor U dan ujung vektor V. Ini vektor V. Ini adalah penjumlahan atau ini pengurangan dari vektor U dikurangi dengan vektor V. Ini dengan aturan segitiga. Jadi nanti arahnya juga ke bawah. Karena kan pengurangan, otomatis arahnya ke bawah. Nah, ini nanti arahnya ke bawah. Ini ke bawah. Itu. Jadi perbedaan dari penjumlahan itu tadi kalau di penjumlahan ininya apa? Ujung ketemu pangkal. Kalau dalam pengurangan ujung pangkal ketemu pangkal, jadi dibalik. Kalau dalam aturan jajar genjang, bagaimana dalam aturan jajar genjang? Aturan jajar genjang kurang lebih sama. Jadi kita gambar dulu vektornya. Vektor U-nya bagaimana vektor U-nya? Vektor U-nya adalah ini. Ini vektor U, kita kasih warna merah. Bagi ini vektor U. Misalkan ini adalah vektor U-nya. Ini vektor U dengan arah ke sana. Terus vektor min V-nya bagaimana? Nah, vektor min V-nya itu sama tadi. Nah, karena min V, maka arahnya ke bawah. Jadi ke bawah. Kita tahu bahwa min V, jadi aturannya sama. Sekarang ujung ketemu pangkal. Nah, ini adalah vektor min V. Sama garis bantunya, yaitu dengan cara tadi kita lihat kalau tadi vektor U, nah kita gambarkan dulu vektor U-nya. Vektor U, garis bantunya adalah vektor U-nya sendiri. Vektor U itu ke sana.
vektor U itu ke sana. Nah, vektor U ini garis bantunya. Ini adalah vektor U. Jadi kan dari ini vektor V. Maaf, ini adalah vektor V. Ini adalah apa? Gabungan dari ini arah sini, arah aturan segitiga dari sini. Vektor V ke sana, itu ke sana. Seperti itu. Terus garis bantu yang lainnya apa? Garis bantunya ini lagi. Ini adalah garis bantunya juga sejajar dengan ini. Terus bagaimana pengurangannya? Nah, pengurangannya itu adalah ini. Dari pangkal vektor U, dari pangkal vektor U, ini pangkal vektor U ditarik ke ujung vektor min P. Nah, ini adalah apa? Ini adalah vektor U dikurangi vektor V. Seperti itu dengan aturan jajar genjang. Terus kita coba lagi dengan cara berikutnya, yaitu cara aljabar atau cara analitik. Nah, diketahui apa? Vektor U, ini vektor U dan vektor V pada R2. Jika apa? Kita tulis vektornya. Untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 2. Nah, ini caranya hampir sama dengan penjumlahan tadi. Kalau penjumlahan tadi apa? Operasinya dengan min, tambah min sama. Jika vektor O sama dengan A, B, dan vektor V sama dengan CD, maka vektor U dikurangi vektor V sama dengan berapa? Sama dengan, nah kita tuliskan dulu vektor U-nya. Vektor U-nya berapa? A, B. Dikurangi vektor V-nya berapa? C, D. Nah, kalau tadi dalam penjumlahan, maka ini dalam pengurangannya beda operasi saja. Sama caranya, tapi beda operasi. Kalau tadi dijumlahkan, kalau di sini dikurangi. Seperti ini. Begitu juga untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 3. Nah, ini dimensi 2 terus. Ini harusnya dimensi 3. Dimensi 3. Oke. Nah, sama caranya, yaitu jika diketahui vektor U ini A, B, C, dan vektor V itu D, E, F, maka vektor U dikurangi vektor V sama dengan berapa? Nah, kita tuliskan. Vektor U adalah apa? Vektor U-nya adalah A, B, C. Terus vektor V-nya berapa? Vektor V-nya adalah D, E, F. Maka pengurangan dari vektor U dan vektor V dapat dicari dengan cara A min D terus B min E, C min F. Seperti ini. Terus untuk sifat-sifat pada pengurangan vektor itu sama dengan penjumlahan vektor, yaitu bersifat komutatif dan asosiatif. Dan juga memiliki vektor 0 dan vektor lawannya. Kita lanjutkan lagi ke contoh soal. Nah, diketahui apa yang diketahui? Vektor P itu sama dengan 5 min 2 dan vektor Q itu 3, 4. Jika vektor R itu adalah pengurangan dari vektor P dikurangi vektor Q, maka tentukanlah vektor R. Terus untuk contoh yang kedua, diketahui vektor P itu adalah 2 min 5, 3 dan vektor Q itu 2, 3, 4. Jika vektor R itu adalah hasil pengurangan dari vektor P dikurangi vektor Q, maka tentukanlah vektor R. Nah, kita kerjakan. Nah, kita tahu bahwa vektor P berapa vektor P? Vektor P itu sama dengan 5 min 2 terus vektor Q. Berapa vektor Q? Vektor Q itu adalah 3, 4. Oke. Maka vektor R itu sama dengan berapa? Vektor R sama dengan 5 min 2
dikurangi dengan 3, 4. Maka bagaimana? Seperti tadi caranya, berarti 5 min 3 terus min 2 min 4. Maka diperoleh vektor R-nya sama dengan berapa? 5 min 3 sama dengan 2, min 2 min 4 sama dengan min 6. Nah, ini adalah vektor R. Vektor R sama dengan 2 min 6. Terus nomor 2 bagaimana nomor 2? Nomor 2 diketahui apa? Vektor P-nya berapa vektor P-nya? Vektor P-nya adalah 2 min 5, 3. Terus vektor Q-nya berapa vektor Q-nya? Vektor Q-nya diketahui 2, 3, 4. Oke. Terus bagaimana? Vektor R. Vektor R diketahui adalah hasil pengurangan dari vektor Q. Vektor P dikurangi vektor Q. Vektor P-nya berapa? 2 min 5, 3 dikurangi 2, 3, 4. Maka diperoleh cara seperti ini. 2 min 2 terus min 5 min 3 terus 3 min 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 0 min 8 min 1. Oke. Terus bisa dipahami ini untuk materi pengurangan beserta contoh soalnya. Nah, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu perkalian bilangan dengan vektor. Nah, ini sama juga seperti pengurangan dan penjumlahan vektor. Ada dua cara, yaitu dengan cara aljabar dan cara geometrik. Nah, kita mulai dulu dari cara geometrik, yaitu diketahui vektor V, ada ini vektor V. Nah, perkalian vektor V dapat ditulis seperti gambar di atas. Nah, ini ada 3 kali vektor V, maka ada 3 vektor V. Yang ini adalah vektor V. Ini juga vektor V. Ini juga vektor V. Kita tuliskan yang jelas. Nah, ini kita ketahui kan tadi di sini apa? Vektor V segini. Nah, 3 vektor V itu adalah apa? Penjumlahan atau 3 kali panjang vektor V. Terus min 2 vektor V itu adalah apa? Kebalikan dari vektor V tadi, min V dengan panjang 2 kalinya. Jadi 1, 2 ke arah kebalikan dari vektor V. Terus setengah vektor V itu adalah apa? Setengah dari vektor V. Itu cara geometrisnya. Nah, secara umum jika M adalah suatu bilangan dan vektor V adalah suatu vektor, maka berlaku M dikalikan dengan vektor V dan V searah jika M apa? Jika M-nya lebih dari 0. Nah, ini contohnya ini. Vektor V-nya ini, maka perkaliannya apa? Searah. Jika M-nya 3, maka searah ke sana. Arahnya searah dengan vektor V ini. Terus, jika M dan V itu berlawanan arah, jika M-nya kurang dari 0. Contohnya adalah ini. Jadi, M-nya berapa? M-nya min 2. Terus V-nya mana? V-nya adalah ini. Maka vektornya berkebalikan arahnya dengan vektor V. Nah, terus yang sifat umumnya yang ketiga, yaitu ketika M atau suatu bilangan dikalikan vektor 0, maka hasilnya adalah 0, adalah vektor 0 jika M-nya itu adalah 0. Jadi, vektor V ini ketika dikalikan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah vektor 0 atau 0,0 di sini nanti. 0, 0. Ini yang di R2, kalau di R3 nanti 0, 0, 0. Seperti ini. Terus cara yang kedua adalah cara analitik, yaitu suatu bilangan M
dan vektor V pada dimensi 2 untuk suatu bilangan M. Bilangan M ini bebas, termasuk bilangan real, bisa koma, bisa pecahan, bisa bilangan positif, bilangan negatif. Jika vektor V itu adalah A, B, dan maka M kali V itu sama dengan mengatakan M dikalikan dengan vektor V. Vektor V apa? A, B, sama. Maka nanti hasilnya adalah MA dan MB. Seperti ini cara mencarinya ketika di vektor atau di dimensi 2. Kita lanjutkan lagi untuk yang di dimensi 3. Jika suatu bilangan M, nah M ini adalah bilangan real, dan vektor V pada dimensi 3. Jika diketahui vektor V sendiri adalah A, B, C, ini vektor V-nya adalah A, B, C, maka M kali V sama. M dikalikan vektor V. Vektor V-nya apa? A, B, C. Seperti ini. Maka nanti jadinya apa? M, A, kali M, B. Terus M, C. Seperti ini. Nah, cara untuk mencari perkalian skalar pada vektor. Terus apa saja sifat-sifatnya? Sifat-sifat perkalian pada vektor atau skalar dengan vektor yaitu ketika M dan N, nah plus minus M dikalikan vektor V atau vektor U, ini vektor U ya, maka M dikalikan dengan vektor U plus minus dengan N dikalikan vektor U. Terus sifat yang kedua, ketika ada perkalian dua bilangan M dikalikan dengan N kemudian dikalikan dengan vektor U, maka bersifat apa? Bersifat asosiatif. M dikalikan dengan N dikalikan dulu dengan vektor U. Terus bersifat apa? Bersifat distributif. Ketika M dikalikan dengan penjumlahan atau pengurangan vektor U ditambah vektor V atau vektor U dikurangi vektor V, maka bersifat distributif. M dikalikan dengan U plus minus M dikalikan dengan vektor V. Terus sifat yang ketiga yaitu 1 dikalikan dengan vektor U, maka menghasilkan vektor U sendiri dengan M, N skalar, atau M dan N itu adalah bilangan real. Jadi boleh negatif, boleh positif, boleh pecahan, boleh akar. Dan U, vektor U dan vektor V adalah suatu vektor. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Di sini ada dua contoh soal, yaitu jika diketahui A, vektor A itu adalah 1 min 2, maka tentukan 2A. Terus, jika nomor 2, jika B itu adalah 2, 3, min 4, maka tentukanlah 3B. Kita kerjakan yang nomor 1. Nomor 1. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah vektor A itu adalah min 1 min 2, maka tentukanlah apa? 2 dikali vektor A, ini sama dengan apa? 2 dikalikan dengan vektor A. Ini maaf, ini harusnya adalah 1. Jadi apa? Ini 1 min 2, maka caranya sama, dikalikan saja. 2 dikalikan 1 terus 2 dikalikan min 2 sama dengan berapa? Sama dengan 2 min 4. Nah, inilah perkalian vektor dan skalar. Skalarnya apa? Skalarnya adalah 2 ini. Ini adalah M-nya. M atau N-nya. Terus untuk yang kedua, contoh keduanya apa? Contoh kedua itu apa? Kedua itu diketahui B. B-nya apa? B sama dengan 2, 3, min 4. Tentukanlah apa? Tentukanlah 3 kali vektor B. Maka apa? Maka 3 dikalikan dengan vektor B. 2, 3, min 4. Sama dengan berapa? 3 dikalikan dengan 2, terus 3 dikalikan dengan 3,
3 dikalikan dengan min 4 sama dengan berapa? Sama dengan 6, 9, min 12. Seperti ini cara menghitung perkalian skalar pada vektor. Bapak rasa cukup untuk materi pembelajaran kali ini dipelajari, dan semangat untuk belajarnya. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.